불어가. 야. 아이 씨발 진짜 여기서 분노 표출과 그로 인한 Film dibuka dengan adanya berita jika Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan tingkat stres paling tinggi. Hal itu pun membuat kasus kekerasan, pembunuhan, dan diskon nyawa semakin meningkat. 아니 왜 가만히 있는 차에다 들이받는 Suatu pagi, seorang perawat bernama Seyon tidak sengaja menabrak belakang mobil seorang pria. Seperti biasa, meskipun Seyon sudah meminta maaf, si pria masih saja terus memarahinya, bahkan sampai membuat kemacetan. Beruntung seorang petugas polisi bernama Lido datang dan langsung memberikan pengertian dengan lembut pada si pria yang membuat masalah pun terselesaikan. Kemudian beralih ke stasiun kereta. Seorang pemuda bernama Jungtae sempat melihat tulisan jika Korea Selatan menjadi negara teraman selama 10 tahun terakhir. Di dalam kereta, seorang pria sedang menjual senjata api, yang ternyata itu hanyalah korek api. Hal itu pun sempat membuat satu wanita asing sempat ketakutan. Si pria menjelaskan jika di Korea Selatan tidak diizinkan memiliki senjata. Dia pun kembali menjual dagangannya. Jungtae melihat seorang pria brewok dengan santainya malah duduk di kursi untuk ibu hamil. Dengan sopan, dia menegur si pria agar bangun dan membiarkan si wanita hamil untuk mendapatkan haknya. Tapi si bodat satu ini sama sekali tidak peduli dan malah melanjutkan tidurnya. Setelah melihat sikap orang-orang di sekitarnya yang tidak peduli dengan aturan dan hak orang lain, Jungtae terlihat mulai gelisah dan susah menahan emosinya. 앞에 좀 똑바로 보고 다니세요. Ketika dia tiba di tempat Akademi Bahasa Inggris, dia tanpa ragu langsung mengeluarkan senapan api yang selama ini dia bawa dan langsung melakukan penembakan massal. Setelah melampiaskan semua amarahnya, dia pun kemudian mendiskon nyawanya. 가본 불어가. Untungnya itu semua hanyalah bayangan dari Jungtae saja. Dia yang memeriksakan mentalnya ke psikiater kemudian menjelaskan jika semakin lama dirinya selalu bertarung melawan dirinya sendiri yang terus mendorongnya untuk melakukan hal gila. Dia kemudian diberikan penjelasan jika semua orang memiliki kecemasan, obsesi, dan depresi dalam hidup. Hanya cara mengendalikannya yang berbeda. Selama hati Jungtae tidak mengalahkan pikirannya, maka dia tidak akan melakukan hal yang gila. Beralih ke tempat lain, reporter Wang dan rekannya sedang berada di atas gedung hanya untuk mendapatkan berita eksklusif. Bisa dilihat selalu saja terjadi konflik di Korea Selatan. Contohnya seperti demo yang sedang dilakukan oleh orang-orang. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Sebagai reporter, itulah tugas mereka agar bisa makan. 이제는 갈등이 돈이. 오늘은 나도 못 참아. Seorang pemilik kos datang sambil marah-marah karena si penyewa sudah telat membayar sewanya. Tapi ketika dia masuk, dia malah menemukan si pria sudah tewas bergelayutan. Setelah diperiksa, si pria pun dinyatakan tewas murni karena ulah sendiri. Tapi detektif So menemukan banyak peluru di saku korban. Mendapatkan penemuan tersebut, dia langsung menghubungi Lido karena dulunya dia merupakan mantan tentara bayaran.
Singkat waktu setelah dia melihat peluru tersebut, Lido mengatakan ini sudah pasti adalah peluru ilegal, bahkan sangat jarang didapatkan di militer. Tapi saat melihat ke atas, dia pun kembali menemukan lebih banyak peluru yang disimpan di pojok plafon kamar. 종각이랑 아휴 그 왜? Jungtae yang sedang belajar kembali harus banyak-banyak bersabar karena dia menjadi sangat terganggu saat belajar dengan adanya suara orang ngaduk di kamar sebelah. Akibat kosnya ini selain sempit, temboknya pun sangat tipis. 공부 좀 하자. Di tempat lain, Lido sedang makan malam bersama ketua Cho Hyun-sik. Beliau ini sudah seperti ayah bagi Lido. Hyun-sik bertanya pada Lido apakah dia tidak ingin melakukan tes promosi. Apalagi dengan usia, bakat, pengalaman, dan keahlian yang dia miliki, seharusnya Lido sudah menjadi sersan. Tapi dengan santai Lido menjawab jika dia sudah nyaman dengan posisinya sekarang. Hyun-sik kemudian membahas putrinya yang bernama Seyong. Dia merasa khawatir karena putrinya ingin tinggal sendiri. Apalagi sekarang dia memaksa sewa sistem deposit dan mengambil pinjaman dari bank. Karena kebanyakan minum, Hyun-sik yang sudah oleng pun dijemput oleh putrinya. 그동안 출퇴근만 2시간이랑 소파랑 Ketika di rumahnya, Lido yang melihat peluru tersebut kembali teringat dengan masa lalunya saat menjadi tentara bayaran. Faktanya dulu pangkatnya adalah seorang sersan. Keesokan harinya, kantor mereka kedatangan polisi muda yang bernama Jang Jung-woo. Dia memiliki nilai yang bagus dan ahli dalam bela diri taekwondo. Ketika dia bertanya siapa yang akan menjadi pembimbingnya, Hyun-sik mengatakan dia akan dibimbing oleh Lido. Tapi dia sedikit kecewa setelah melihat Lido yang terlihat seperti polisi biasa. Dalam perjalanan, Lido mengatakan mengurus dokumen juga merupakan tugas dari polisi. Tapi Jung-woo yang masih muda lebih ingin meringkus semua penjahat yang ada di depannya daripada mengurus dokumen. Melihat seorang ibu yang bernama Oh Kyung-suk melakukan protes di depan gedung, Jung-woo langsung memberitahu si bibi agar menyudahi aksinya karena pihak kepolisian sudah sering mendapatkan keluhan. Tapi berbeda dengan Lido, dia yang sudah mengenal baik si bibi memberikan penjelasan dengan baik dan sopan. Lido kemudian menjelaskan alasan dibalik tindakan si bibi. Dulu putranya bekerja di perusahaan tersebut dan mengerjakan tugas berbahaya tapi hanya mendapatkan gaji sepertiga karyawan tetap. Suatu hari naasnya dia mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkannya tewas. Tapi dari pihak perusahaan sama sekali tidak meminta maaf atau bertanggung jawab. Justru memaksa agar jasad putra si bibi langsung dikremasi. 뭘 자꾸 Kembali ke Jungtae, ketika dia akan makan, kembali lagi dia harus banyak-banyak bersabar karena lauk miliknya malah dimakan oleh orang lain. Dia pun melaporkan hal itu pada pengelola kos-kosan, tapi laporannya hanya dianggap angin lalu dan disepelekan. Jungtae pun tidak habis pikir dengan kelakuan orang-orang yang tinggal di sana karena sama sekali tidak mematuhi aturan apalagi menghargai privasi orang lain. Belum selesai dengan hal itu, ada lagi orang sampah yang dengan sengaja bermain game bahkan dengan volume yang sangat keras. Tentu saja suara itu sangat berisik, apalagi asap rokoknya sangat mengganggu penghuni lain termasuk Jungtae yang hanya ingin ketenangan agar dia fokus belajar.
Tapi bukannya menghargai privasi orang lain, dia malah menghajar Jungtae. Dia yang sudah bertubi-tubi menahan rasa sabar terhadap para sampah ini, mulai gelisah dan hilang kendali. Siapa sangka di dalam tasnya dia ternyata memiliki senjata api. Hampir saja dia menarik pelatuk senjatanya, tapi dia masih bisa menahan diri. Keesokan harinya, seorang wanita datang ke kos-kosan seorang pria untuk melakukan pemeliharaan pemurni air. Dia pun dipersilakan masuk oleh seorang pria bernama Jong Won-song. Awalnya semua berjalan lancar, tapi setelah si wanita melihat gelang elektronik di kakinya Won-song, barulah si wanita merasa ketar-ketir. Karena faktanya Won-song adalah pelaku kejahatan esek-esek yang masih dalam pengawasan polisi. 자기야. 하셔야겠네요. Ketika Won-song kembali ingin melakukan aksi bejatnya, beruntung Lee-do dan Jung-woo datang ke sana untuk mengecek gelang kaki Won-song. 뭐야? 안 괜찮으면 Ketika Jung-woo akan mengecek gelang kakinya, Won-song yang pada dasarnya memanglah sampah masyarakat sama sekali tidak punya sopan santun. Bahkan dia berniat menyerang Jung-woo. Beruntung hal itu berhasil dicegah oleh Lee-do. 확인했는데 별 흔적 없습니다. 니네 부모 올 Sebelum pergi, Won-song yang sangat kesal berkata pada mereka, jika dia masih punya hak untuk hidup seperti manusia. Tapi kenapa dia dikekang seperti ini? Jawabannya karena elu adalah sampah masyarakat yang tidak tahu diri. Lee-do kemudian menjawab justru karena mereka menghormati haknya, makanya Won-song harus memakai gelang tersebut. Padahal tadi saja dia ingin kembali melakukan aksi bejatnya. Tapi dia yang pada dasarnya sampah masyarakat terlihat dendam pada polisi. 인권! 면! 나 가만 안 있어. Kembali pada Jungtae, dia yang sedang belajar kembali lagi dibuat terganggu oleh orang di samping kamarnya yang sedang melakukan pengadukan. Bukannya meminta maaf pada Jungtae, si pria malah menyepelekan perkataannya. Pada akhirnya setelah bertubi-tubi dan terus-terusan bersabar, kini amarah yang berusaha dia tahan akhirnya meledak. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung mengambil senjatanya dan 아이 씨발 진짜 여기서. meskipun tindakannya Jungtae tidaklah benar, tapi gua yang nonton merasa puas. Karena pada kenyataannya di hidup ini banyak orang yang menyepelekan perkataan orang lain dan tidak menghargai privasi orang lain. Jungtae yang sudah sopan dan terus bersabar pun pada akhirnya juga manusia biasa yang memiliki batas. Dia sudah memberitahu mereka untuk mencari hotel yang murah saja, karena di tempat ini tidak boleh membawa wanita. Karena sudah begini, alhasil mereka berdua pun tewas dalam keadaan hina. Lee-do dan polisi lain akhirnya mendapatkan laporan penembakan yang dilakukan oleh Jungtae. Mereka pun langsung bergegas pergi ke TKP. Sementara itu, Jungtae terus melampiaskan amarahnya kepada para penghuni. Sejenak kita kembali dulu ke masa lalu. Saat Lee-do masih kecil, sungguh tragisnya, ayah, ibu, dan adiknya tewas karena dihabisi oleh seorang pria.
Ketika berada di kantor polisi, Lido pun menjadi sangat marah setelah melihat si pelaku dengan santainya bisa memakan roti. Menggunakan pistol yang ditaruh oleh Yunsik, dia pun berjalan mendekatinya. Apakah Lido kecil menembak si pelaku? Kembali ke masa sekarang, polisi pun sudah tiba di TKP dan berusaha menyelamatkan orang-orang. Tapi setelah menemukan Jungtae, salah satu petugas malah terkena tembakan. Lido yang baru datang kemudian mencoba masuk untuk mengecek situasi. Setelah dia tahu jika senapan yang digunakan berjenis M4, dia berencana akan memancing Jungtae untuk menghabiskan pelurunya. Sementara polisi lain menyelamatkan para korban. Di momen ini Jungtae sudah kelewat batas karena dia bahkan tidak ragu untuk menembak polisi. Hal itu pun dimanfaatkan Lido untuk terus membuang pelurunya. Ketika Jungwoo terpojok, Lido dengan cepat langsung membejek mukanya Jungtae. Setelah Jungtae berhasil dilumpuhkan, Lido yang memeriksa kamarnya langsung dikejutkan dengan penemuan banyak senapan api di balik kasurnya. Tentunya ini adalah kasus yang tidak bisa dianggap remeh karena adanya peredaran senjata api di Korea Selatan. 선배님, 총이 더 나왔습니다. 뭐? 예, 알겠습니다. Di kantor, Lido langsung menunjukkan kemampuannya dalam merakit semua senapan otomatis tersebut. Dia pun dengan lancar menjelaskan jika semua senapan tersebut biasa digunakan di negara konflik dan merupakan senapan impor. Masalah yang lebih besar ternyata peluru yang ditemukan kemarin semuanya sangat cocok dengan senapan ini. Di tempat lain, seorang bos yang bernama Go Sok-ho menggunakan cara kekerasan untuk merebut bisnis kenalannya yang bernama Pak Kim. Setelah berhasil, dia kemudian menyuruh Jongman untuk membereskan sisanya. Dengan imbalan, dia akan diberikan satu bisnis yang dimiliki oleh Sok-ho. 어이 따까리들 오버하지 말랬지. Setelah Jungtae siuman, dia langsung ditanyai dari mana dia bisa mendapatkan semua senjata tersebut. Dia mengaku mendapatkan semua senjata itu dari sebuah paket kiriman, tapi dia tidak tahu siapa pengirimnya. Selain itu, dia juga mengatakan jika masih banyak orang yang memiliki senapan. Saat Lido bertanya siapakah orang-orang tersebut, dengan lantang Jungtae menjawab jika itu adalah tugas para polisi yang digaji melalui pajak untuk mencari tahu. Karena informasinya masih abu-abu, mereka pun tidak begitu percaya jika ada orang yang mau mengirimkan senjata melalui paket secara gratis. Apalagi hal itu pasti langsung terlacak. 군대사요? Di luar, reporter Wang masih berusaha mencari berita. Tapi karena Kapten Ju tidak ingin hal ini diketahui oleh publik, dia pun tidak mau memberitahunya. 뭐 그런 그림이에요? Beralih ke sebuah sekolah, terlihat ada dua siswa yang terus-terusan mendapatkan perundungan. Mereka adalah Gyujin dan Yongdong. Bagi mereka yang mendapatkan perundungan, sekolah pun pasti terasa seperti neraka. Mereka tidak bisa fokus belajar dan menikmati masa sekolah. Jika para perundung ini dihabisi, barulah para korban bisa menjalani hidup dengan damai. Meskipun itu bukanlah tindakan yang benar. 야, 똑바로 해. 파이팅 빡게요. 미안해 규진아.
Sementara itu, Wonsong yang sedang berbelanja terus dibicarakan oleh ibu-ibu di sana. Hal itu pun membuatnya muak karena terus mendapatkan pengucilan dari masyarakat, bahkan dia sangat ingin menghabisi mereka semua. Untuk kasus Wonsong, dia bukanlah korban, tapi sampah masyarakat yang tidak tahu diri telah merugikan orang lain. Wajar saja dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi saat dia kembali ke rumahnya, dia baru sadar jika dia mendapatkan sebuah paket yang belum sempat dia buka. Dan paket tersebut berisi sebuah senapan api. Artinya apa yang dikatakan oleh Jung Tae adalah fakta. Kembali ke Jongman. Saat dia akan menghabisi Pak Kim dan mengubur jasadnya, dia pun diberitahu jika Sok-ho tidak akan pernah memberikan bisnisnya kepada Jongman. Pak Kim berkata akan memberikan informasi yang bagus jika Jongman mau menyelamatkannya. Ternyata di gudang tempatnya Pak Kim, dia memiliki banyak paket kiriman yang berisi senapan, bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Dengan menggunakan senapan tersebut, Jongman dan anak buahnya bisa merebut semua bisnis milik Sok-ho. Untuk memastikan perkataan Pak Kim, Jongman kemudian menghubungi Sok-ho dan bertanya terkait janjinya. Tapi dia malah mendapatkan jawaban yang seolah-olah jika Sok-ho memang benar tidak akan memberikan bisnisnya. Keesokan harinya, Wonsong pergi ke gunung untuk mengetes senapan miliknya. Tidak lama dia pun dihubungi oleh polisi karena dia terdeteksi berada di gunung. Karena kesal terus diawasi, dia pun langsung mematikan panggilan tersebut dan langsung mengetes senapannya. Setelah membereskan tugasnya, Jongman kemudian menemui Sok-ho untuk melapor. Dia kembali bertanya apakah mulai sekarang dia dan anak buahnya bisa mengambil alih tempat ini. Sementara itu, Woo-tae menyelinap masuk dan mengecek gudang tempat senjata yang dikatakan oleh Pak Kim. Tapi sayangnya gudang tersebut terkunci. Setelah diberikan pertanyaan tersebut, ternyata apa yang dikatakan Pak Kim adalah fakta. Jika Sok-ho sama sekali tidak berniat menyerahkan satu bisnisnya kepada Jongman, karena dia hanya menganggap Jongman sebatas kacung. Jongman yang sangat peduli dengan anak buahnya seketika mulai sadar jika dirinya hanya dimanfaatkan. Bahkan Sok-ho sama sekali tidak mengetahui satupun nama dari anak buahnya Jongman. 위해서 일하는 놈들인데 너 사우나 가서 좀 씻어. 냄새 귀신 김 사장 귀신 붙을라. Keluar dari sana, dia mengajak Woo-tae bersamanya. Sedangkan yang lain disuruh ke TKP tempat Jung Tae melakukan penembakan. Di tempat lain, Gyujin disuruh untuk mengambil KTP ibunya untuk diserahkan. Tapi melihat sang ibu yang bekerja keras demi dirinya, dia pun tidak sanggup melakukan hal tersebut. Karena tahu jika mereka pasti akan melakukan pinjaman menggunakan KTP si ibu. Bahkan para sampah ini tidak peduli jika ibunya Gyujin bekerja keras atau tidak, karena itu bukanlah urusan mereka. Alhasil dia pun kembali dihajar. Jongman yang berhasil menemukan mobil Pak Kim akhirnya percaya dengan omongannya setelah melihat adanya pistol di bagasi mobil Pak Kim. Woo-tae sempat berusaha menyadarkan Jongman karena jika ketahuan ingin melawan Sok-ho, mereka semua bisa tewas. Tapi setelah diberitahu fakta jika Sok-ho sama sekali tidak berniat menyerahkan satu bisnisnya untuk mereka, Woo-tae pun paham apa yang dirasakan oleh Jongman. 기회라고 본다.
맞습니다. 누군지도 모르는 사람이 Lido yang kembali teringat dengan perkataan Jungtae, kemudian mencoba mencari paket yang dimaksud. Tapi dia malah menemukan anak buahnya Jongman yang juga sedang mencari. Mengetahui ada polisi, mereka pun akhirnya pergi. Dan Lido sempat melihat plat mobil mereka. Lido yang lanjut mencari akhirnya menemukan kotak kardus yang ditujukan untuk Jungtae, di mana kardus tersebut berisi logo khusus yang mengingatkannya pada paket di depan rumahnya Wonsong, di mana paket tersebut juga memiliki logo yang sama. Sadar jika mereka mendapatkan paket yang sama, dia langsung memberitahu polisi lain jika Wonsong pasti telah mendapatkan senapan api. Kebetulan detektif So sedang mengejar Wonsong yang berada di sebuah taksi. Tapi di dalam taksi tersebut malah ada orang lain. Karena faktanya Wonsong sengaja meninggalkan ponsel dan gelang kakinya di taksi tersebut untuk mengecoh polisi. Sementara itu, Lido yang datang ke tempat Wonsong malah bertemu dengan seorang pria yang bernama Moonbaek. Kembali dulu ke beberapa hari sebelum Pak Kim dihajar. Ternyata dia mendapatkan pasokan senjata dari distributor besar yang berasal dari luar negeri. Tapi identitas dari si pemasok masih misterius. Bahkan saat menerima bayaran, Pak Kim belum menyadari jika paket yang diterima adalah senjata api. Setelah keadaan tenang, akhirnya Moonbaek mengatakan alasannya datang ke tempat Wonsong. Ternyata beberapa hari sebelumnya dia juga mendapatkan sebuah paket yang sama, tapi isinya hanyalah peluru dan sebuah kertas yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon orang yang menerima paket. Karena merasa penasaran, Moonbaek pun datang ke alamat Wonsong yang ada di dalam kertas untuk memastikan apakah dia juga mendapatkan paket yang sama. Untuk mengetahui kemana perginya Wonsong, Lido meminta bantuan pusat untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di sana. 천 없더라고. 전화성이 자택에서 연락드리겠습니다. Tidak lama kemudian, seseorang datang ke tempat itu. Dirasa itu adalah Wonsong. Moonbaek pun mencoba membantu Lido untuk menangkapnya. Tapi setelah dikejar, ternyata itu adalah Woo-tae. 동선 파악 좀 부탁드리겠습니다. 근데 Setelah Woo-tae diikat di sebuah tiang, Moonbaek kembali memberikan Lido tumpangan untuk mengejar Wonsong. Ketika posisinya berhasil ditemukan, dalam mobil Moonbaek ternyata dia membawa semua peluru yang dikirim kepadanya. Sambil berpacu dengan waktu, Moonbaek memacu mobilnya agar bisa cepat menemukan Wonsong. 공원로 409길로. 전원상 사각지대로 들어갔습니다. Singkat waktu setelah tiba di keramaian, tiba-tiba keberadaan Wonsong malah menghilang. Disinilah Lido teringat dengan perkataan Wonsong jika dia tidak akan tinggal diam ketika dia terus dikekang. Karena faktanya dia berniat datang ke kantor polisi untuk melakukan pembantaian. Mengetahui hal itu, Lido langsung menghubungi Kapten Jo dan memberitahukan hal tersebut. Dia meminta agar keamanan diperketat dan mengajak Kapten Jo untuk bertemu di parkiran. 알았어, 내가 부셔. 얘 내가 잡아놓거든. 완전히 있어. Setelah masuk ke dalam sambil pura-pura bertanya, Wonsong menyiapkan senjatanya dan langsung melakukan penembakan. Dalam kasus Wonsong, dia hanyalah sampah masyarakat yang tidak tahu diri atas perbuatannya, tapi malah menyalahkan polisi. Bahkan dia tidak ragu untuk menghabisi mereka. Manusia seperti ini sangat layak untuk dibinasakan. 이 일을 왜 이렇게 열심히 해서 이 사단을 한 번만.
Dalam situasi terdesak, Lido pun berencana menggunakan senjata milik Jungtae dan peluru yang dibawa oleh Moonback. 아, 뭐 별것도 아닌 새끼들이 까불고 지랄이야. Saat Lido berhasil memancing perhatian Wonsong, apesnya salah satu polisi tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Akibat hal tersebut, Kapten Jo pun mendapatkan luka tembak. 잠자기만. Kapten Jo kemudian menyuruh polisi wanita untuk menembak Wonsong saat ada kesempatan, sedangkan dia akan berusaha mengalihkan perhatiannya. Di luar, reporter Wang yang juga ada di sana akhirnya ikut masuk bersama Moonback yang berhasil melepaskan diri. Lido yang memegang senjata api kembali teringat dengan trauma masa lalunya saat menjadi tentara bayaran, di mana dia terpaksa menghabisi seorang anak kecil karena dia menodongkan senjata api. Tapi karena situasi mendesak, dia pun melawan rasa traumanya tersebut. 너 같은 그 새끼. 궁금한 게 하나 있는데. Saat ada kesempatan, si polisi wanita langsung menembak Wonsong. Tapi sayangnya tembakannya sangat sabun dan hanya melukai pipinya. Lido yang datang dengan mudah bisa mengenai Wonsong yang membuatnya mendapatkan banyak luka tembak. Merasa kalah skill dengan Lido, Wonsong yang terpojok langsung menyerahkan senjatanya. Tapi itu semua hanyalah pengalihan. Karena meskipun terluka, dia tetap merangkak ke tempat si kapten sambil membawa senjata yang lain. 어디야? 지랄이냐고. 있다. Karena kondisi mendesak, terpaksa Lido menembak mati Wonsong untuk melindungi rekannya. Hal itu pun direkam oleh reporter Wang. 그만 잡고 싶습니다. Karena mendapatkan rekaman yang sangat bagus, reporter Wang pun dipuji oleh atasannya. Dan dia berjanji akan memberikan posisi tetap dan tempat yang bagus jika reporter Wang terus mendapatkan berita yang luar biasa, tanpa peduli akan dampak berita tersebut bagi masyarakat. Keesokan harinya, berita tersebut juga dilihat oleh Eugene. Dia pun iseng mencari situs penjualan senjata api. Apakah dia berniat untuk menghabisi para perundung? Di tempat lain, bukannya berterima kasih atas tindakan yang dilakukan oleh Lido. Dia malah disudutkan karena telah menghabisi Wonsong. Apalagi catatan dirinya memperlihatkan jika dulu Lido secara sukarela mendaftar ke zona konflik yang berisiko tinggi. Sekarang total korban yang telah dihabisi oleh Lido mencapai 100 orang termasuk Wonsong. Tidak lama, Pak Yun yang merupakan kepala polisi datang dan langsung mengajak Lido keluar. Dia bahkan sampai murka melihat Lido malah disudutkan setelah tindakannya berhasil menyelamatkan nyawa polisi lain. Seharusnya mereka berterima kasih kepadanya. Ini baru pemimpin yang bijak. 어디서 감히 네가 뭐가 조선해? 이도야. 선생님 누구 살아있다. Keluar dari sana, Lido sudah dijemput oleh Yunsik yang sangat khawatir padanya. 여기 있어. 사람의 한결같으면 좋지 뭐. 응. 네가 지금 한가하게 네 튼튼한 몸뚱아리 말고. Kembali ke sekolah, Yondong terpaksa memukul sahabatnya karena mendapatkan ancaman. Dia kembali menyuruh Eugene untuk membawakan KTP ibunya. 근데 이거는 Di kantor, meskipun Lido telah menyelamatkan nyawa polisi lain, dia pun tetap mendapatkan hukuman berupa sanksi 3 bulan tidak boleh bertugas.
Saat Lido datang dan bertanya apakah Jungwoo sudah memeriksa identitas Woo-tae, dia pun diberitahu jika dirinya mendapatkan sanksi selama 3 bulan. Mendengar itu, Lido tampak ikhlas dan tetap melakukan penyelidikannya secara diam-diam. Saat menanyakan keberadaan Woo-tae, Jungwoo mengatakan jika saat dia tiba di sana, Woo-tae sudah dibebaskan oleh orang lain, yang tidak lain adalah rekan-rekannya. Dari rekan yang lain, Lido pun mendapatkan informasi jika Woo-tae bekerja serabutan di kantornya Sokho. Sebelum pergi ke tempat Sokho, Lido kembali meminta Jungwoo untuk mencari tahu informasi tentang Moonbaek. 우리 형님 너 친구야? Tiba di tempat Sokho, dia langsung bertanya apakah Sokho berurusan dengan senjata api. Karena tidak mendapatkan jawaban, Lido kemudian menunjukkan foto Woo-tae. Karena dia sama sekali tidak tahu nama dari anak buahnya Jongman, dia pun mengatakan sama sekali tidak mengenal Woo-tae. Lido pun memperingatkan Sokho jika dia akan kena masalah besar saat dia terbukti ikut terlibat dalam kasus senjata ini. Beralih ke markasnya Jongman, ternyata dia tidak menghabisi Pak Kim setelah mengetahui jika perkataannya adalah fakta. Pak Kim mengatakan jika distributor itu membawa senjata sekitar 10 truk, tapi dia hanya membawa setengah truknya saja. Mereka pun berkomunikasi hanya menggunakan telegram di saat penting, sedangkan ponselnya Pak Kim dibawa oleh Sokho. Pak Kim kemudian mengatakan dari daftar nama-nama tersebut, mereka juga mendapatkan paket yang berisi senapan api. Dengan begitu, mereka akan bergerak menuju ke semua alamat tersebut untuk mengumpulkan semua senjata agar bisa melakukan perlawanan pada Sokho. Kembali ke sekolah, Gyujin terus saja mendapatkan perundungan, sedangkan Yongdong terus dijadikan kacung. Tapi saat pulang ke rumahnya, dia pun mendapatkan paket yang dia pesan. Dan tentunya di dalam paket tersebut berisi senjata api. Di tempat lain, Lido mengajak Moonbaek untuk bertemu. Dia langsung bertanya apa yang akan Moonbaek lakukan jika mendapatkan senjata tersebut. Dia pun menjelaskan jika dirinya divonis menderita kanker dan diperkirakan hanya memiliki waktu sekitar 6 bulan. Dia pun memperlihatkan bekas operasinya sebanyak 3 kali. Jadi dengan senapan tersebut, Moonbaek berencana untuk mendiskon nyawanya. Tapi karena dia hanya punya peluru, dia pun mencoba mencari situs penjualan senapan rakitan di internet. Kemudian muncullah satu situs aneh yang menawarkan senapan gratis. Karena merasa itu hanya penipuan, Moonbaek pun iseng untuk mengkliknya. Tapi selang 2 hari paketnya ternyata benar-benar dikirim yang hanya berisi peluru dan sebuah daftar alamat. Saat Lido ingin melihat situs tersebut, sayangnya situs tersebut telah menghilang. Kemudian Lido meminta daftar alamat yang ada di dalam paket. Tapi karena Moonbaek telah membuangnya, terpaksa dia menulisnya di sebuah kertas karena ingatannya cukup tajam. Namun setelah melihat salah satu alamat, Lido pun tampak langsung panik. Iya, ternyata alamat tersebut adalah tempat tinggal si Bibi yang sudah dianggap ibu oleh Lido. Dia yang sudah muak karena tidak mendapatkan keadilan, langsung mencegat mobil si direktur dan mengeluarkan pistolnya. Sungguh sakit hatinya si Bibi setelah mengetahui jika si direktur bahkan tidak mengenali putranya.
Muak dengan sikap angkuh seorang pengusaha yang tidak peduli dengan nyawa orang lain, si Bibi pun langsung membinasakannya di tempat. Sungguh memuaskan. Pulang ke rumah, si Bibi pun menyiapkan makanan terakhir untuk putranya karena dia sudah siap menerima hukuman atas perbuatannya. Tapi dari luar, Woo-tae datang ke alamat si Bibi untuk mengambil pistolnya. Lee-do yang baru tiba bersama Moon-baek memintanya untuk mengawasi kondisi di luar, sedangkan dia akan masuk ke rumah si Bibi. Ketika menghubungi nomor si Bibi, Lee-do pun sadar jika di sana ada orang lain. Setelah Woo-tae mengambil fotonya Lee-do dan disebarkan ke anggota lainnya, terpaksa Lee-do harus melumpuhkan mereka semua. Tapi setelah melihat si Bibi yang sudah dia anggap sebagai ibu mendapatkan luka tusukan, kali ini amarah Lee-do pun sudah memuncak dan tidak segan melukai mereka semua. Setelah mengajar mereka semua, Lee-do langsung melarikan si Bibi ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, si Bibi pun langsung mendapatkan perawatan. Lee-do yang masih dipenuhi amarah kembali mendatangi tempat Sokho. Tapi karena Sokho tidak ada di sana, dia pun melampiaskan amarahnya dengan mengajar anak buahnya Sokho. Setelah dari sana, Lee-do menyuruh detektif So untuk mengambil daftar alamat yang dibawa oleh Woo-tae. Sekembalinya ke rumah si Bibi, dia pun memperlihatkan jika alamat si penerima paket dan daftar alamat tersebut semuanya sama. Lee-do menyimpulkan semua kasus penembakan ini bukan hanya sekedar kebetulan, melainkan sebuah kejahatan yang terorganisir. Hal itu pun disampaikan oleh detektif So pada yang lainnya. Jika ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan kondisi si pelaku dan memberikan mereka senjata untuk meluapkan semua amarah dan rasa kecewa yang mereka rasakan. Mereka bisa mendapatkan alamat para pelaku berkat situs aneh yang diklik oleh mereka, kemudian menyamarkan pengiriman senjata melalui paket. Karena hal itu sudah menjadi kebiasaan warga sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan adanya informasi ini, para polisi pun harus bergerak cepat untuk mengumpulkan senjata api tersebut berdasarkan daftar alamat. 오늘 오경숙 사건도 그렇고요. 무슨 말인지 알겠지? 알겠습니다. Kembali ke rumah sakit, Lee-do akhirnya mengobrol dengan Moon-baek. Di sini setelah tahu jika Lee-do sudah yatim piatu sejak kecil, Moon-baek pun menceritakan kisah hidupnya. Sejak bayi, dia sengaja dititipkan oleh sang ibu karena tidak mampu merawatnya. Tapi apesnya, Moon-baek malah berakhir di tangan organisasi penjual organ manusia. 괜찮아요. 백선이 빨리 가. Singkat waktu, akhirnya Moon-baek kecil diserahkan oleh si pria pada orang yang ingin membeli mata kirinya. Sungguh biadab. Karena dia hanya memiliki satu mata, alhasil tidak ada orang yang mau mengadopsi Moon-baek. Dirasa sudah tidak berguna, mereka malah mengirim Moon-baek ke Amerika Serikat. Tapi bukannya mendapatkan keluarga, justru di Amerika Moon-baek lebih menderita. Karena faktanya Moon-baek sengaja dijual. Beruntung sebelum organnya diambil, FBI datang dan sempat menyelamatkannya. Kembali ke sekolah, untuk pertama kalinya, Gyujin berani melakukan perlawanan pada si perundung. Setelah kantornya diacak-acak dan anak buahnya dihajar oleh Lee-do, Sokho pun menjadi sangat kesal.
karena dia sama sekali tidak mengetahui titik permasalahannya. Dia pun diberitahu oleh tangan kanannya jika Woo-tae adalah anak buahnya Jongman. Setelah mendapatkan perawatan, beruntungnya si Bibi masih bisa diselamatkan. Ternyata Seon bekerja di rumah sakit tersebut. Di luar, Lee-do dan Moon-baek kembali membahas kondisi yang sedang terjadi. Lee-do kemudian bercerita, dulu ada sebuah desa yang sangat damai, tapi semua itu berubah saat seorang pria meninggalkan senapan api di sana lalu menghilang. Ketika salah satu orang menemukan senapan tersebut, kondisi desa langsung berubah drastis. Korban penembakan mulai berjatuhan di mana-mana. Orang-orang menjadi tidak percaya dengan satu sama lainnya. Mereka pun antre di toko senjata api untuk membeli senapan. Menurut Moon-baek, orang-orang yang menerima senapan, hal itu bisa menjadi sebuah keadilan dan kekuatan. Tapi berbeda dengan sudut pandang Lee-do, dia melihat jika senapan hanya membawa kehancuran bagi diri sendiri. Dia pun menasihati Moon-baek agar berhenti mencari senapan dan gunakan sisa waktunya untuk melakukan hal yang baik. Mendengar itu, Moon-baek kemudian bertanya, siapa pria yang sengaja meninggalkan senapan di desa yang diceritakan oleh Lee-do? Dia menjawab, seorang pria timur yang memiliki mata biru. Jongman yang sangat peduli dengan anak buahnya langsung datang ke rumah sakit setelah mengetahui anak buahnya telah dihajar oleh Lee-do. Sambil melihat foto Lee-do, secara kebetulan lift yang dia naiki terdapat Lee-do dan Moon-baek. Jongman yang ingin membalaskan dendamnya langsung dicegah oleh Moon-baek. 저 지금 병원이에요. 네. 알았어. 아까부터 거슬리는데. Keluar dari sana, Lee-do sempat mengenalkan Jung-woo pada Moon-baek. Dari belakang, Jongman dan anak buahnya sudah bersiap mengikuti mobilnya Lee-do. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Jongman dihubungi oleh Sok-ho dan menyuruhnya untuk datang menemuinya. Karena tidak ingin Sok-ho curiga, dia pun terpaksa putar balik. 너 왜 이렇게 전화가 안 돼? 너 일로 당장 쳐. Kembali pada Moon-baek, dia terlihat berbicara bahasa Inggris pada seseorang dan langsung naik mobil mewah. Tiba di sebuah gedung mewah, dia langsung meminta laporan dari bawahannya yang merupakan pria asing. Dia pun menjelaskan jika Jongman sedang berusaha mengumpulkan senjata yang mereka edarkan. Dirasa si pria asing telah salah memilih Pak Kim. Tanpa basa-basi dia langsung menembaknya. Dia pun kembali menyuruh anak buahnya mencari orang yang putus asa untuk dikirimkan senapan. Siapakah sebenarnya sosok Moon-baek ini? Kita pun mundur ke masa lalu. Di sebuah tempat di Amerika, seorang distributor senjata yang bernama Jake sedang melakukan transaksi dengan pembeli. Sedangkan dari atas gedung, Moon-baek muda mendatangi orang yang dulu ingin menjual organnya. Tanpa basa-basi, dia langsung menembak mereka. Melihat keberanian Moon-baek muda, Jack pun tertarik untuk merekrutnya. You do all this yourself? 3 weeks. This is your home now. Singkat waktu, Jack memberikan donor mata untuk Moon-baek sebagai hadiah. Dengan mata biru di mata kirinya, kini Moon-baek mendapatkan julukan baru yaitu Blue Brown. That's a gift. It's gonna take some getting. Who are you? Like you. Selama ini, Moon-baek ternyata menggunakan softland untuk menutupi mata birunya. Kini terjawab sudah jika Moon-baek adalah dalang di balik semua kasus yang terjadi, sekaligus pria bermata biru yang diceritakan oleh Lee-do. Apakah Moon-baek semata-mata melakukan semua ini hanya untuk membuat bisnis senapannya laku keras?